Masih dari Pulau Dewata, saudara, sekelompok warga di Buleleng, Bali mengembangkan alat bantu transplantasi lamun secara organik. Alat bantu ini merupakan upaya konservasi untuk menjaga ekosistem penyu dan terumbu karang sekaligus menjernihkan air pantai. Sejak 2016, Gede Widiatnyana bertanggung jawab atas kegiatan konservasi di Pantai Penimbangan, Buleleng, Bali. Sebelumnya, Gede dan sejumlah warga lain adalah nelayan dengan metode menombak ikan dan pencari ikan hias. Saat kondisi perairan pesisir rusak, Gede masih bisa menemukan penyu lekang bertelur di Pantai Penimbangan. Ini mendorongnya untuk terlibat memulihkan kondisi lingkungan Pantai Penimbangan. Gede bersama kelompok masyarakat pengawas, Pokmaswas Penimbang Lestari, kemudian terlibat menjaga penetasan telur penyu, transplantasi terumbu karang, dan melestarikan ekosistem padang lamun. Lamun adalah tumbuhan berbunga yang tumbuh di lingkungan laut dangkal dan merupakan makanan penyu. Lamun banyak ditemukan di wilayah estuari, muara sungai Pantai Penimbangan, Buleleng. Pelestarian lamun dilakukan dengan alat bantu transplantasi lamun organik, disingkat Aptralo. Kita adalah kelompok speedfishing dan kelompok konten ikan hiasan. Kita tidak tahu bahwa dampak daripada hal yang kita lakukan itu adalah merusak karang itu sendiri. Kemudian karena kami diberikan pemahaman oleh kampus dan kami bisa melakukan rangkaian lamun dan kami tetap saya jaga itu tetap melestarikan karena itu sangat penting di samping untuk menjaring limbah dari sungai-sungai itu sendiri, karena lamun-lamun itu akan menangkap lumpur-lumpur dari sungai dan itu makanannya daripada penyu. Aptralo adalah struktur buatan untuk membantu pertumbuhan awal ekosistem lamun. Struktur Aptralo berupa beton segi 6 dengan diameter 1 meter dan tinggi 8 cm. Aptralo diletakkan di atas pasir. Rongga dalam diisi batu kerikil dan pupuk organik sebagai media tanam lamun. Satu klaster terdiri dari 6 struktur Aptralo. Butuh 100 klaster Aptralo agar mencapai 20 hektar tutupan lamun di Pantai Penimbangan. Saat ini telah diturunkan 30 klaster Aptralo. Dalam pemantauan setahun, Aptralo telah mampu mendorong pertumbuhan lamun jenis Halophila ovalis, lamun berdaun lonjong, seluas 9 hektar di Pantai Penimbangan. Lamun itu merupakan salah satu ekosistem yang berperan sangat penting dalam penyerapan karbon. Artinya secara tidak langsung terkait dengan penanggulangan perubahan iklim. Kemudian yang kedua, keberadaan lamun di Pantai Penimbangan untuk mensupport atau mendukung biodiversitas dan aktivitas konservasi penyu. Ketiga, lamun ini juga mengurangi dampak limbah dari masuknya air sistem air tawar ke ekosistem pantai. Apalagi ditambah dengan Pantai Penimbangan ini adalah daerah coastal urban. Di Pantai Penimbangan terdapat 3 tipe ekosistem pesisir. Di antaranya ekosistem terumbu karang, pantai sedimen pasir, dan padang lamun. Lamun di Pantai Penimbangan bisa tumbuh cepat berkat penggunaan kompos yang berasal dari pengolahan sampah rumah tangga di Desa Bakti Seraga, Buleleng. Upaya bersama untuk melestarikan padang lamun mendorong pemerintah Desa Bakti Seraga mengalokasikan dana desa untuk kegiatan konservasi di Penimbangan Lestari. Pupuknya untuk bisa lamun itu tumbuh dengan baik adalah ada kompos hasil dari processing kita di TPS 3R. Nah, itu yang sebetulnya ruang-ruang yang kita bangun dengan teman-teman. Padang lamun adalah bagian dari blue carbon atau karbon biru, yaitu cadangan emisi karbon yang disimpan, diserap, dan dilepaskan oleh ekosistem pesisir dan laut. Luas padang lamun di perairan Bali sekitar 1.300 hektar dengan tingkat kerusakan 8-30%. Hingga saat ini, belum ada data pasti perihal luas tutupan lamun di wilayah Buleleng. Namun, upaya pemulihan padang lamun yang dilakukan warga menjadi upaya mitigasi perubahan iklim. Lamun dapat menyerap polusi karbon yang masuk ke laut, menjaga ekosistem terumbu karang, sekaligus menjernihkan air.
Kardian Narayana, Kompas TV, Buleleng, Bali. Inovasi transplantasi lamun oleh warga lokal merujuk pada upaya masyarakat setempat untuk melakukan kegiatan transplantasi atau pemindahan tanaman lamun ke area yang membutuhkan pemulihan ekosistem. Aktivitas ini bertujuan untuk memperbaiki dan melestarikan ekosistem laut, terutama di wilayah pesisir yang terancam kerusakan akibat aktivitas manusia maupun dari perubahan lingkungan. Alat organik yang dikembangkan dalam konteks ini berfungsi untuk mendukung proses transplantasi lamun dengan menggunakan bahan-bahan alami yang ramah lingkungan untuk membantu menumbuhkan lamun secara efektif di area yang telah dipilih. Adapun manfaat utama dari inovasi ini ialah yang pertama, melindungi ekosistem laut, lalu yang kedua, menjernihkan air. Adapun inovasi ini sangat relevan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang desentralisasi pengelolaan lingkungan. Berdasarkan undang-undang tersebut, pengelolaan sumber daya alam termasuk ekosistem laut diberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah. Program transplantasi lamun yang didukung oleh warga lokal merupakan bentuk nyata dari pemberdayaan masyarakat, di mana masyarakat diberikan peran aktif dalam menjaga dan merawat lingkungan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Padang lamun merupakan ekosistem pesisir yang berperan penting dalam menyerap karbon dioksida dari atmosfer. Proses penyerapan karbon ini dikenal sebagai blue carbon atau karbon biru. Kemampuan lamun untuk menyimpan karbon jauh lebih efisien dibandingkan ekosistem daratan seperti hutan. Karbon yang diserap dan disimpan di dalam sedimen lamun dapat tersimpan dalam jangka waktu yang sangat lama, sehingga berkontribusi signifikan dalam mitigasi perubahan iklim. Peran padang lamun sebagai penyerap karbon mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, khususnya SDG 13 yaitu penanganan perubahan iklim dan juga SDG 14 yaitu kehidupan di bawah air. Perlindungan dan restorasi padang lamun menjadi sangat penting mengingat peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mendorong pengelolaan karbon biru secara berkelanjutan. Upaya konservasi padang lamun di pantai Penimbangan, Buleleng, Bali seperti yang ditunjukkan dalam video merupakan contoh nyata kontribusi masyarakat dalam menjaga ekosistem ini dan mendukung agenda global dalam mengatasi perubahan iklim. Seperti yang telah disampaikan di video sebelumnya, kerusakan ekosistem lamun di perairan Bali telah mencapai 8 hingga 30%. Lamun sendiri memiliki fungsi sebagai penyerapan karbon, perlindungan terumbu karang, habitat biota laut, serta penjernihan air laut. Kerusakan ini biasanya terjadi karena adanya sedimentasi, lalu adanya pembuangan sampah limbah domestik ke perairan, dan juga adanya aktivitas manusia di perairan yang tidak berkelanjutan. Hal ini dapat mengancam keberadaan biota laut seperti penyu, serta mengganggu keseimbangan ekosistem pesisir. Kerusakan ekosistem lamun ini memerlukan langkah-langkah restorasi segera sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan pencegahan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sesuai pada pasal 87, pihak yang menyebabkan kerusakan wajib melakukan pemulihan kembali serta peran masyarakat aktif sebagaimana diatur pada pasal 70 menjadi elemen penting menjaga ekosistem. Inisiatif warga pantai Penimbangan Buleleng dengan menggunakan alat transplantasi lamun organik atau APTRALO mencerminkan adanya pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan di mana tertulis pada pasal 44 dan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab masyarakat terhadap kerusakan di lingkungan mereka. Berdasarkan hal ini, dengan adanya kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan, serta dengan memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan ekosistem di wilayah perairan lahan basah, dan untuk masa depan perairan lahan basah yang lebih lestari. Dalam video tersebut memberikan wawasan yang mendalam tentang peran penting lamun dalam konvensi pesisir dan mitigasi bencana. Dalam video yang ditampilkan dijelaskan bagaimana lamun berfungsi sebagai pelindung alami yang berfungsi untuk erosi dan abrasi di pantai. Adapun beberapa poin yaitu yang pertama, perlindungan dari erosi. Dalam video itu menunjukkan bagaimana sistem akar lamun membantu menstabilkan sedimen sehingga mengurangi dampak gelombang laut yang bisa merusak garis pantai. Yang kedua yaitu peran dalam mengurangi risiko bencana, yaitu di video tersebut menjelaskan sesuai dengan PP nomor 21 tahun 2008 tentang penanggulangan bencana yang mengakibatkan keberlanjutan ekosistem seperti lamun dengan mengurangi risiko bencana alami.
Yang ketiga, keberlanjutan ekosistem. Selain memanfaatkan langsung untuk mitigasi bencana, video juga membahas tentang pentingnya menjaga keberlanjutan ekosistem Lamun untuk kesehatan ekosistem pesisir secara keseluruhan. Jadi untuk kesimpulannya, untuk penjelasan yang dari video yang sudah ditampilkan, itu pentingnya konversi Lamun untuk konteks mitigasi bencana. Ini menjadi pengingat bahwa upaya pelestarian ekosistem pesisir sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitar, tetapi juga untuk melindungi masyarakat dari potensi bencana dan juga hal-hal buruk yang akan terjadi di daerah pesisir pantai tersebut. Di Pantai Penimbangan Buleleng, Bali, konservasi berbasis komunitas menjadi salah satu contoh keterlibatan masyarakat dalam menjaga ekosistem pesisir. Sejak tahun 2016, komunitas yang terdiri dari sejumlah warga setempat yang sebelumnya bekerja sebagai nelayan, penombak ikan, dan pencari ikan hias telah melaksanakan berbagai inisiatif pemulihan ekosistem pesisir. Kegiatan tersebut meliputi transplantasi lamun menggunakan alat bantu organik, konservasi penyu, serta rehabilitasi terumbu karang. Yang dimana aktivitas ini tidak hanya memulihkan ekosistem yang rusak, tetapi juga menciptakan lingkungan pesisir yang lebih berkelanjutan. Sesuai dengan kebijakan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yaitu Pasal 70 Ayat 1, yang dimana berbunyi sebagai masyarakat berhak untuk berperan dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang kemudian sesuai dengan Pasal 12, di mana menekankan bahwa perlindungan ekosistem untuk melestarikan keanekaragaman hayati itu sangat penting untuk dilakukan, yang dimana dengan teknologi sederhana berbahan organik, masyarakat mampu menghidupkan kembali padang lamun yang berperan sebagai ekosistem penyerapan karbon atau blue carbon dan habitat penting bagi spesies laut. Dukungan pemerintah tentu saja sangat diperlukan. Adanya alokasi dana yang diberikan oleh pemerintah desa untuk melakukan kegiatan konservasi seperti pembuatan kompos dari sampah rumah tangga. Hal ini dapat memperkuat kolaborasi konservasi yang telah dilakukan oleh masyarakat setempat. Sesuai dengan pasal 46-48, pembuatan kompos dari sampah rumah tangga ini memungkinkan terciptanya praktik ekonomi berkelanjutan yang dapat memperdayakan masyarakat lokal. Hasilnya, konservasi berbasis komunitas ini menjadi model inspiratif bagi pelestarian lingkungan pesisir di wilayah lainnya. Padang lamun merupakan ekosistem laut yang paling penting karena memiliki fungsi ekologi, ekonomis, dan sosial yang luas. Yang pertama adalah meningkatkan produktivitas laut, namun memiliki fungsi sebagai tempat pemijahan, asuhan, dan perlindungan berbagai biota laut termasuk ikan dan udang. Ekosistem ini menjadi pendukung utama sektor perikanan dengan meningkatkan populasi spesies bernilai ekonomi. Yang kedua adalah melestarikan terumbu karang, namun mengurangi sedimentasi yang dapat merusak terumbu karang. Dengan menjernihkan air, lamun membantu terumbu karang mendapatkan sinar matahari yang cukup untuk fotosintesis, sehingga menjaga keseimbangan ekosistem. Yang ketiga adalah mengurangi dampak perubahan iklim. Sebagai blue carbon, lamun menyerap dan menyimpan karbon dalam jumlah yang besar, sehingga membantu mengurangi konsentrasi karbon di dalam atmosfer. Yang keempat adalah fungsi perlindungan pesisir. Lamun mengurangi dampak abrasi dan erosi dengan memperlambat aliran air dan menahan sedimen di dasar laut, melindungi garis pantai dari kerusakan akibat gelombang yang besar. Ini relevan dengan Kemenelhar nomor 5 tahun 2000. Peraturan ini mendukung perlindungan ekosistem laut termasuk lamun, dengan kriteria mencegah kerusakan dan mendorong pemulihan. Dengan fokus utama adalah pada pemanfaatan berkelanjutan dan mitigasi dampak aktivitas manusia terhadap ekosistem laut. Menurut saya dan kelompok, restorasi lamun seperti yang dilakukan di Pantai Penimbangan Buleleng, Bali adalah contoh konkret dari langkah strategis mitigasi perubahan iklim dan pemeliharaan ekosistem. Dengan inisiatif seperti alat bantu transplantasi lamun organik atau APTRALO, masyarakat lokal berhasil meningkatkan tutupan lamun hingga 9 hektar. Restorasi ini tidak hanya membantu mengurangi emisi karbon melalui konsep blue carbon, tetapi juga menjaga habitat penyu, memperbaiki ekosistem terumbu karang, dan menjernihkan air pantai. Selain itu, penggunaan kompos dari sampah rumah tangga sebagai media tanam menunjukkan bagaimana inovasi lokal dapat menciptakan solusi yang berkelanjutan. Kami berpendapat bahwa upaya ini sangat relevan untuk dijadikan kebijakan prioritas nasional. Program berbasis komunitas seperti ini membuktikan bahwa pendekatan lokal dapat memberikan dampak lingkungan yang sangat signifikan, sekaligus memperkuat ketahanan ekosistem pesisir.
Melalui kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta, restorasi lamun dapat menjadi model untuk wilayah lain dalam menciptakan solusi yang adaptif dan efisien dalam menghadapi tantangan lingkungan. Dengan mengintegrasikan restorasi lamun ke dalam strategi lingkungan hidup nasional, Indonesia berpotensi tidak hanya memperkuat pelestarian ekosistem laut, tetapi juga menjadi penggerak dalam mitigasi perubahan iklim, pengelolaan ekosistem pesisir, dan pemberdayaan komunitas lokal.